voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Selasa 21 Desember 2021, hari biasa pekan Advent keempat. Kak John dan Bu Helen dari Solo akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik, serta akan membacakan kisah orang kudus Santo Petrus Canisius. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. La voce di Maria dentro l'anima mia. Santo Petrus Canisius, Hammer of Protestantism, second apostle of Germany. Santo Petrus Canisius atau Peter Canis dilahirkan di Nijmegen, Belanda pada 8 Mei 1521. Ayahnya adalah seorang wali kota dan ia menghendaki agar Peter kelak menjadi seorang pengacara. Untuk menyenangkan hati ayahnya, Petrus muda mulai belajar ilmu hukum di Köln, Jerman. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat cerdas dan dengan cepat menyelesaikan pendidikannya. Pada usianya yang baru 19 tahun, ia telah mencapai gelar master. Di kota Köln inilah Petrus bertemu dengan Santo Petrus Faber yang kemudian menjadi pembimbing rohaninya. Faber adalah seorang imam Yesuit yang terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang mengagumkan. Ketika Petrus Canisius mendengarkan Pastor Faber berkhotbah, panggilan Tuhan segera bergema di dalam hatinya. Ia merasakan bahwa hidupnya bukan lagi untuk dunia ini. Ia ingin mempersembahkan segalanya bagi Tuhan. Ia ingin menjadi seorang Yesuit seperti Petrus Faber. Sebagai umat Katolik yang lahir dan hidup di awal gerakan reformasi Protestan, Petrus Canisius menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh pengikut Kristus. Dan kini ia menyaksikan Santo Petrus Faber sebagai seorang pengkhotbah yang mampu membendung gerakan Protestan dan membangkitkan kembali semangat umat Katolik. Petrus lalu meninggalkan kariernya di bidang hukum dan bergabung dengan Serikat Yesus pada tanggal 8 Mei 1543. Setelah beberapa tahun dilewatkannya dengan belajar dan berdoa, ia ditahbiskan sebagai seorang imam pada tahun 1546. Santo Ignatius de Loyola yang melihat ketaatan dan semangat yang bernyala-nyala dalam diri Petrus Canisius kemudian mengutusnya ke Jerman. Di sana Petrus berkarya dengan luar biasa selama 40 tahun. Ia mendirikan biara Serikat Yesus pertama di Jerman. Ia menjadi seorang pengkhotbah yang dikagumi. Saat konsili Trente digelar, Petrus dipanggil kembali ke Roma. Selama 6 bulan tinggal di Roma, Petrus mengisi waktunya dengan mengajar di Kolese Yesuit pertama di Messina dan merintis pembaharuan universitas di Ingolstadt, Bavaria.
Setelah Jerman, Petrus menerima perutusan baru ke Wina, Austria dengan tugas yang sama seperti yang pernah ia kerjakan di Jerman. Pengaruhnya di Wina sangat besar. Ia menunjukkan bahwa cara terbaik memperjuangkan iman ialah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan berdoa dan bekerja keras. Karena itu dengan gemilang ia sukses menyelamatkan banyak penduduk Jerman dari bid'ah-bid'ah pada masa itu dan membawa kembali mereka yang telah menerima ajaran-ajaran sesat ke pangkuan gereja Katolik. Karya-karyanya yang sangat menyolok, ia mendirikan sekolah Kolose serta seminari, mengajar, berkhotbah, dan menguatkan para rohaniwan yang mengalami krisis panggilan. Tentang pewartaan Injil, ia mengatakan, membela gereja di tanah sendiri sama penting dengan melebarkan gereja di tanah misi. Ia berpandangan jauh ke depan sehingga ia menaruh minat besar pada penerbitan. Ia menyadari bahwa buku dan majalah sangat besar pengaruhnya. Maka ia memberikan dorongan kuat pada karya penerbitan. Meskipun banyak kesibukannya, Santo Petrus Canisius masih sempat juga menulis banyak buku tentang iman. Ia menyadari betapa pentingnya buku itu. Jadi ia mengadakan kampanye untuk menghentikan diperjualbelikannya buku-buku yang menyesatkan. Sementara itu, ia melakukan segala daya upaya untuk menyebarluaskan buku-buku yang baik yang mengajarkan iman. 2 buah buku katekismus yang ditulis oleh Santo Petrus Canisius menjadi demikian disukai hingga harus dicetak ulang lebih dari 200 kali dan diterjemahkan ke dalam 15 bahasa. Yesuit yang mengagumkan ini tutup usia dalam sebuah kolose yang ia dirikan di Fribourg, Swiss. Ia dinyatakan sebagai beato pada tahun 1864 oleh Paus Pius ke-9. Pada tahun 1925, Petrus Canisius dikanonisasi dan dinyatakan sebagai seorang doktor gereja oleh Paus Pius ke-11. Arti nama Petrus berasal dari bahasa Yunani Petros yang berarti batu. Ini adalah terjemahan yang digunakan dalam Kitab Perjanjian Baru untuk nama Aramiak Kefas yang juga berarti batu. Bacaan pertama. Lihatlah, kekasihku datang, melompat-lompat di perbukitan. Bacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu, dan jelita nian parasmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiring sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, 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 haleluya. O Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wereadtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.
Yesus.